Kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha di Indonesia. Bukti tertua adanya pengaruh India di Indonesia adalah ditemukannya arca Buddha dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan. Antara abad ke-4 hingga abad ke-16 di berbagai wilayah Nusantara berdiri berbagai kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut, antara lain sebagai berikut. 1. Kerajaan Kutai Martadipura, Martapura. Diperkirakan kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Awal mula Kutai diketahui dari 7 buah yupa dengan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta. Pada yupa tersebut menyebutkan bahwa kerajaan Kutai Martadipura berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Mahakam di daerah Muara Kaman, Kalimantan Timur. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat hampir bersamaan waktunya dengan kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi yang kemudian digantikan oleh putranya Darmayawarman 382 sampai 395 Masehi. Maharaja Purnawarman merupakan Raja Tarumanagara yang ketiga, 395 sampai 434 Masehi. Menurut Prasasti Tugu, pada tahun 417 Masehi ia memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6.112 tombak, sekitar 11 km, yang berfungsi sebagai irigasi dan mencegah banjir. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara diketahui dari prasasti-prasasti yang ditinggalkannya. 3. Kerajaan Sriwijaya. Salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi adalah Kerajaan Sriwijaya yang mampu berkembang sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha di Asia Tenggara, Pulau Bangka, dan Jambi Hulu. Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa yang memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. 4. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Mataram Kuno diketahui dari Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi ditulis dalam huruf Palawa dan bahasa Sansekerta. Dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa pada mulanya Jawa, Yawadwipa, diperintahkan oleh Raja Sana. Setelah ia wafat Sanjaya naik tahta sebagai penggantinya dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya adalah putra Sanaha. Setelah Raja Sanjaya Mataram Kuno diperintahkan oleh Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Dalam prasasti Kalasan disebutkan bahwa Sri Maharaja Rakai Panangkaran telah memberikan hadiah tanah di Kalasan, serta memerintahkan membangun sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha dan sebuah candi untuk Dewi Taraf. Hal ini menunjukkan bahwa Sri Maharaja Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. 5. Kerajaan Medang. Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram adalah kerajaan talasokrasi yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10, yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini diperintah oleh Wangsa Shailendra dan Wangsa Isyana. Kerajaan Medang Kamulan terletak di daerah Jombang, Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Medang Kamulan adalah Empu Sindok yang juga sekaligus raja pertama Kerajaan Medang Kamulan. Empu Sindok sendiri diperkirakan memerintah kerajaan selama 20 tahun yakni sejak 929 Masehi 949 Masehi. Perekonomian Kerajaan Mataram kuno saat itu bertumpu pada sektor pertanian karena letaknya yang cukup disebut sebagai pedalaman dan memiliki tanah yang subur. 6. Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian Kerajaan Medang oleh Raja Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu, Kediri. Akibat meninggalkannya Raja Airlangga terjadi perang antara Jenggala dengan Panjalu yang berakhir dengan kekalahan Jenggala. Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu. Raja pertama Kerajaan Kediri Sri Jayawarsa. Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa Jayabaya.
Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri bersumber pada usaha pertanian, yaitu beras, pelayaran, dan perdagangan. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa pemerintahan Kertajaya. Terjadinya perselisihan antara kaum Brahmana dengan Raja Kertajaya, yang berlaku sombong dan berani melanggar adat 7 Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Singasari antara lain diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama dan beberapa prasasti diantaranya Prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Malurung. Kerajaan Singasari mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Kartanegara berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah diantaranya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda dan Pahang. 8. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber Kerajaan Majapahit diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Kakawin, Sutasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Munculnya Kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan Kerajaan Singasari, ketika Singasari diserang oleh Jayakatwang menantu Raja Kartanegara yaitu Raden Wijaya berhasil meloloskan diri dan mendapatkan pertolongan dari Arya Wiraraja. Berkat pertolongannya Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan Tarik di dekat Mojokerto yang kemudian diberi nama Majapahit. Kejayaan Majapahit tidak hanya dalam hal pemerintah, dalam bidang ekonomi Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan maritim. 9. Kerajaan Buleleng. Dalam sejarah Bali, nama Buleleng mulai terkenal setelah periode Kerajaan Majapahit. Kerajaan Buleleng makin terkenal terutama pada zaman penjajahan Belanda di Bali. Kerajaan Buleleng dikuasai oleh dinasti Warmadewa. Kerajaan Buleleng terletak di tepi pantai. Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Adapun dengan perkembangan perdagangan laut antar pulau di zaman kuno, secara ekonomis Buleleng memiliki peranan yang penting bagi perkembangan kerajaan di Bali, misalnya pada masa kerajaan dinasti Warmadewa. Dari Buleleng barang dagangan yang berupa hasil pertanian diangkut ke pulau lain. 10. Kerajaan Kalingga. Holing, Ratu Sima adalah penguasa di Kerajaan Kalingga. Ratu Sima memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Menurut berita Cina di sebelah timur Kalingga terdapat Poli, Bali sekarang, dan di sebelah barat Kalingga terdapat Tupoteng, Sumatera. Sementara di sebelah utara Kalingga terdapat Chenla, Kamboja, dan sebelah selatan perbatasan dengan samudera. Oleh karena itu lokasi Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Kaling Jepara, Jawa Tengah atau di sebelah utara Gunung Muri. Sumber utama Kerajaan Kalingga adalah berita Tiongkok dari dinasti Tang dan prasasti Tikmas di lereng Gunung Merbabu. Kerajaan Kalingga berkembang kira-kira abad ke-7 sampai ke-9 Masehi. 11. Kerajaan Tulang Bawang. Sumber-sumber mengenai keberadaan Kerajaan Tulang Bawang tidak begitu jelas karena minimnya sumber dan data sejarah dari Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang terletak di daerah Lampung dan sampai saat ini belum begitu jelas letak pastinya. Sumber-sumber sejarah dari negeri Tiongkok yang paling tua yakni Kitab Liu Sungsu yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 M. Kitab ini dibuat pada masa Kaisar Liu Xing, 420 sampai 479 Masehi. Kitab tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 499 M terdapat sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Nusantara bagian barat bernama Pin Huang atau Po Huang yang mengirimkan utusan dan barang-barang upeti ke negeri Tiongkok. Mata pencaharian di Kerajaan Tulang Bawang berupa pertanian dan perdagangan. 12. Kerajaan Kota Kapur. Pada tahun 1994, di Bangka dilakukan penelitian untuk mencari tahu akan keberadaan Kerajaan Kota Kapur. Dan ditemukan berupa sisa-sisa sebuah bangunan candi Hindu dan arca-arca yang diantaranya 2 buah arca Dewa Wisnu. Temuan yang dianggap penting untuk mengungkap keberadaan Kerajaan Kota Kapur adalah peninggalan berupa benteng pertahanan. Benteng tersebut berbentuk 2 buah tanggul sejajar terbuat dari timbunan tanah, masing-masing panjangnya sekitar 350 meter dan 1200 meter dengan ketinggian sekitar 2-3 meter. Penanggalan pembuatan tanggul benteng tersebut menunjukkan angka 530 sampai 870 Masehi.
Pembuatan tanggul benteng diperkirakan untuk mengatasi invasi penyerangan Sriwijaya yang dilakukan pada akhir abad ke-7 Masehi. 1. Candi dan stupa candi adalah bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan untuk tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Terdapat beberapa candi yaitu Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Penataran. 2. Petirtaan-petirtaan merupakan pemandian suci di kalangan istana, misalnya petirtaan Tirta Empul dan petirtaan Jalatunda. 3. Gapura-gapura merupakan bangunan berupa pintu gerbang ada yang beratap, padu raksa, dan berdaun pintu dan ada yang menyerupai candi terbelah dua, bentar. Di antaranya Gapura Uringin di Trowulan peninggalan Kerajaan Majapahit. 4. Pertunjukan wayang bentuk peninggalan masa Hindu-Buddha jenis ini biasanya diiringi oleh alunan gamelan sebagai perpaduan dari seni pertunjukan, seni musik, seni peran, seni sastra, dan seni rupa. Dalang menjadi tokoh kunci dalam pertunjukan wayang. Dalang berperan dalam menentukan jalan cerita, memerankan tokoh-tokoh, dan mengatur seluruh pertunjukan. 5. Relief-relief merupakan seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief melukis cerita, misalnya cerita Ramayana yang dipahat pada dinding Candi Prambanan. 6. Upacara keagamaan bentuk peninggalan jenis ini misalnya ngaben dan kasodo. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah pada masyarakat Hindu di Bali. Kasodo yaitu upacara yang dilakukan oleh Hindu di Tengger, Jawa Timur. Kasodo merupakan upacara mempersembahkan sesaji ke kawah Gunung Bromo. 7. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa, misalnya Prasasti Canggal, Prasasti Ciarutan. 8. Kitab-kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, serta laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha, antara lain Kakawin Batarayuda karya Empu Sedang dan Empu Panulu, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Kakawin Sutasoma karya Empu Prapanca. 9. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh dan makhluk mistik, misalnya patung Raja Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggang Garuda. Sedangkan patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi, misalnya sikap dhyana, mudra yaitu sikap tandang sedang bersemedi atau sikap warami udra yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah.